Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfarizal dengan NIM 1231024, Prodi PGMI 4A. Dan saya Zaini dengan NIM 1231020, Prodi PGMI 4A. Nah, teman-teman, pada kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran simulasi. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi adalah suatu bentuk memindahkan situasi nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik di dalam situasi sesungguhnya. Nah, sedangkan menurut Ahmadi 2005, simulasi berarti tiruan atau perbuatan yang bersifat pura-pura saja. Pendapat lain juga menyatakan bahwa simulasi adalah suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya. Nah, itulah pengertian dari model pembelajaran simulasi. Untuk selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah model pembelajaran simulasi. Langsung saja, yang pertama di sini langkah yang pertama ialah tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini guru perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan topik. Nah, di tahap persiapan ini guru harus menetapkan topik terlebih dahulu. Nah, contohnya saya di sini mengambil tema tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, ketika sudah ditetapkan topiknya, lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Bukan langkah yang kedua, ya, poin yang kedua dari langkah persiapan, yaitu memberikan gambaran masalah dalam situasi yang disimulasikan. Nah, setelah ada topik, maka kita harus memberikan gambaran masalah kepada siswa. Contohnya seperti yang diangkat dari topik, contohnya ialah seperti siapakah yang berperan dalam perumusan Pancasila, siapakah tokoh-tokohnya, dan kapan Pancasila itu disahkan. Nah, itulah salah satu contoh memberikan gambaran masalah. Terus yang ketiga yaitu menetapkan pemain dan peran. Nah, untuk menjalankan simulasi ini kita butuh membagi kelompok terlebih dahulu dan membagi peran-peranan yang ada di dalam suatu cerita tersebut. Contohnya, kalau kita merujuk kepada topik yang saya angkat tadi, kita perlu mengangkat tokoh yang berperan penting dalam suatu kejadian perumusan Pancasila tersebut. Ada yang menjadi Presiden Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Yamin, dan ada yang menjadi Muhammad Hatta. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan simulasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dilakukan juga oleh guru di tahapan pelaksanaan simulasi. Yang pertama ialah pelaksanaan simulasi oleh kelompok pemeran. Nah, di tahap kedua sini suatu kelompok tersebut, siswa tersebut sudah mulai melakukan cerita yang diangkat. Terus selanjutnya yaitu siswa yang lain yang tidak tergabung dalam kelompok tersebut harus mengikuti dengan penuh perhatian agar mereka bisa paham dengan apa yang diceritakan dalam suatu acting tersebut. Terus selanjutnya ialah memberi bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Nah, siswa yang berada di luar kelompok yang sedang menjalankan acting atau ceritanya, siswa tersebut harus membantu peranan yang diperani oleh kelompok itu apabila kelompok tersebut ada salah satu siswa yang tidak mampu. Nah, terus kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu penutup simulasi. Nah, di sini dalam penutup sini siswa dan guru juga harus melakukan beberapa hal. Yang pertama ialah melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Nah, setelah
tadi pelajaran model simulasi sudah selesai, maka perlu diskusikan apakah cerita yang dibawakan, yang dipraktekkan oleh siswa tersebut sesuai dengan cerita aslinya atau tidak. Nah, setelah itu barulah bisa ditarik kesimpulan setelah dipastikan bahwa peranan-peranan yang mereka jalani itu sesuai dengan cerita yang sungguhnya yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Nah, itulah tadi dari 3 tahapan model pembelajaran simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian poin 3 tentang kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran simulasi. Kelebihan menggunakan model pembelajaran simulasi, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Kemudian bagian kekurangan. Adapun kekurangan dalam metode pembelajaran simulasi di sini, yang pertama yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi itu tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Alfarizal mohon undur diri. Dan saya Zaini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.